Saudaraku, kita semua menjalani pertandingan hidup yang berbeda-beda. Ada yang sedang dalam pertandingan melawan badai kehidupan. Ada juga yang sedang berjuang untuk dapat hidup. Saudara, Allah tidak berjanji memberikan jalan yang aman-aman saja, tanpa rintangan, atau jalan yang mulus dalam hidup manusia. Beberapa dari kita mungkin mengalami kebangkrutan karena kondisi ini. Beberapa mungkin diberhentikan dari pekerjaan. Dan bahkan tidak sedikit yang kehilangan orang-orang terkasih karena menderita sakit yang tak tersembuhkan. Tidak ada satupun dari kita yang mengharapkan tragedi terjadi dalam hidup kita. Namun, inilah kenyataan. Kehidupan yang harus dijalani. Meskipun jalan kita tidak mulus, meskipun jalan kita penuh dengan kerikil tajam, namun Allah telah berjanji akan selalu menyertai hidup kita. Ya, harus diakui bahwa rasa kehilangan akan seseorang yang sangat dikasihi adalah sesuatu yang sungguh memilukan hati. Menghancurkan hati kita ketika merelakan orang yang disayangi pergi dan tak kembali. Kenyataan hidup seolah-olah mengganjar kita begitu berat sampai kita merasa jauh tertekan ke dasar kehancuran hati. Saudaraku, ketahuilah bahwa persoalan hidup yang kita alami bukan karena Allah tidak menyertai kita. Bukan berarti Allah diam dan memalingkan muka dari hidup kita. Bukan berarti Allah telah meninggalkan kita dan seolah tak peduli lagi dalam hidup kita. Ketika kita gagal dalam pembelajaran, ketika kita kehilangan pekerjaan, ketika kita kehilangan orang-orang terkasih, problem hidup yang kita alami, naik turunnya hidup, gelombang hidup kita ini adalah nadi kehidupan selama kita di dunia. Itu sebabnya perjuangan menjadi penting untuk dilakukan agar bisa survive dalam hidup ini. Hanya burung yang mau terbang dalam badailah yang dapat terbang tinggi. Hanya ikan yang mau berenang di air dengan arus yang deras dan dalamlah yang dapat mengarungi seluruh samudra. Karena itu bagi kita orang percaya, dengarkan ini baik-baik. Hanya dalam pergumulan hiduplah iman kita dapat mengalami pertumbuhan. Hanya melalui pencobaan hiduplah iman kita diuji dengan api untuk membuktikan kemurnian iman kita. Hanya dengan melalui ujianlah karakter kita bisa dibangun menjadi pribadi yang lebih baik. Dan yang pasti dalam pergumulan hidup, inilah kita benar-benar berseru kepada Tuhan dan menemukan Allah dalam kesesakan hidup kita. Dalam pergumulan hiduplah kita bisa merasakan kekuasaan kuasa penyertaan Allah untuk melewati ujian demi ujian yang kita hadapi. Dalam ujian itulah kapasitas iman kita terus dibentuk, karakter kita menjadi lebih baik, dan Allah akan memberikan kepada kita hal-hal yang lebih besar lagi. Setiap kali kita menang dalam pergumulan hidup ini, kita akan menemukan lagi pergumulan yang lain. Begitu seterusnya. Dan dalam pertarungan kita, sekali lagi, Allah ada bersama kita. Tangan kuat Allah yang bertarung bagi kita ketika kita benar-benar bersandar kepada Allah. Allah selalu ada di sana, melihat ketekunan dan konsistensi kita, iman kita dalam menjalani hidup sebagai orang Kristen. Sehingga ujian hidup itu pasti akan ada. Jadi bukan berarti Allah diam ketika kita tidak dapat apa-apa secara instan. Bukan berarti Allah tidak peduli ketika kita berseru minta tolong. Allah menguji ketekunan kita. Dengarkan ini. Jika kita berfokus pada masalah, maka kita akan dikuasai ketakutan. Tetapi ketika kita berfokus pada Yesus Tuhan kita yang hidup, maka kita akan dipenuhi pengharapan. Saat kita berjuang melewati perjalanan hidup ini, pikirkanlah bahwa Allah mengizinkan pergumulan ini untuk membentuk kita.
Selain Tuhan, apapun yang kita percayai di dunia ini akan gagal. Hari ini, besok, orang lain bisa saja mengecewakan kita. Matahari masih akan bersinar esok. Dan kita masih akan terbangun lagi di pagi hari. Meskipun saat kita berdoa nampaknya tidak ada jawaban. Karena badai hidup seolah-olah semakin besar. Gelombang permasalahan datang silih berganti menggulung kita. Lalu kita mau kemana? Kepada siapa kita mau pergi? Kepada siapa kita mau bersandar? Saudara, datanglah kepada Dia yang telah menaklukkan angin ribut dan gelombang badai. Datanglah kepada Yesus Kristus, penguasa alam semesta, Raja di atas segala raja, Juru Selamat kita, dan Tuhan kita, yang hidup dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Terus berpengharapan di dalam Tuhan. Amin.